warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang hubungan fungsi manajemen dengan komponen sistem pendidikan. Saya Sofia Palkin dengan NIM 22301072. Teman saya Vicky Junianti dengan NIM 22301038. Materi yang pertama tentang fungsi manajemen. Pengertian fungsi manajemen ialah elemen-elemen dasar yang akan selalu ada dan melekat di dalam proses manajemen tersebut. Fungsi manajemen terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama, perencanaan atau planning. Perencanaan atau planning akan menentukan adanya perbedaan kinerja satu organisasi dengan organisasi lain. Yang selanjutnya, perorganisasian atau organizing. Organizing ialah kerjasama dua orang atau lebih dalam suatu keadaan yang terkoordinir dengan tujuan bersama. Pengaturan atau direktif yaitu suatu tindakan yang berupa agar semua anggota kelompok dapat berusaha untuk mencapai tujuan bersama. Koordinasi. Koordinasi sangat penting dalam suatu organisasi atau suatu himpunan untuk mencapai tujuan bersama, sehingga organisasi tersebut bisa menghasilkan tujuan bersama. Selanjutnya, kepemimpinan. Kepemimpinan dalam suatu organisasi atau dalam suatu lembaga sangat berpengaruh. Kepemimpinan adalah suatu proses mempengaruhi komunikasi atau komunikasian. Komunikasi sangat diperlukan supaya tidak terjadinya miskomunikasi antara satu yang lain dengan yang lainnya. Selanjutnya, pengawasan. Pengawasan yaitu suatu kegiatan untuk mencoba apakah kegiatan di lapangan sesuai dengan rencana. Yang kedua yaitu sistem pendidikan. Pengertian sistem pendidikan merupakan himpunan gagasan atau prinsip-prinsip pendidikan yang saling bertautan dan tergabung menjadi satu kesatuan. Komponen sistem pendidikan ada beberapa jenis. Input identik dengan istilah masukan dan menjadi unsur utamanya yaitu dasar pendidikan, tujuan pendidikan, dan peserta didik. Yang kedua yaitu pendidik. Pendidik itu merupakan individu yang memiliki syarat-syarat untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Kemudian kurikulum. Itu merupakan seperangkat rencana dan pengaturan bahan pelajaran dan sebagai pedoman belajar mengajar. Kemudian ada sarana dan prasarana. Sarana di sini merupakan alat langsung untuk mencapai tujuan pendidikan. Misalnya, ruang buku, perpus, labor, dan lain sebagainya. Kemudian prasarana yaitu misalnya lokasi, bangunan, dan lain-lain. Kemudian ada administrasi. Itu merupakan rangkaian kegiatan atau keseluruhan proses pengendalian usaha kerjasama sejumlah orang untuk mencapai tujuan pendidikan. Dan anggaran ini terkait penerimaan dan pengeluaran anggaran dalam pendidikan. Dan yang terakhir itu lingkungan. Lingkungan pendidikan dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, baik yang mendukung maupun yang mengganggu. Dan yang terakhir sekali yaitu output. Output merupakan hasil keseluruhan dari proses sistem pendidikan. Hubungan fungsi manajemen dengan komponen sistem pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, hubungan fungsi manajemen dengan kualitas pendidikan, yaitu fungsi manajemen pendidikan ini meliputi pikiran, pengambilan keputusan, keorganisasian, kondisi, hingga pengawasan. Beberapa fungsi harus diterapkan di setiap lembaga pendidikan formal. Dengan begitu, sistem pendidikan yang dijalankan dapat bekerja secara teratur dan searah. Yang kedua, hubungan fungsi manajemen dengan organisasi sekolah. Hubungannya yaitu mengoptimalkan kemampuan mengurusan rencana sekolah dan rencana anggaran. Dengan adanya hubungan fungsi manajemen dengan organisasi sekolah akan mengoptimalkan kemampuan untuk rencana yang akan digunakan di dalam sekolah dan rencana anggaran sekolah. Yang ketiga yaitu hubungan fungsi manajemen dengan PBM. Hubungannya yaitu menyusun kerangka waktu
dan mengeluarkan instruksi yang spesifikasi ke arah penyelesaian tujuan. Dengan adanya hubungan fungsi manajemen dengan PBM akan berjalan dengan lancar karena telah tersusun dan terencana. Apapun tujuannya, telah tersusun dan terencana dari awal. Yang keempat, hubungan fungsi manajemen dengan ketenaga kependidikan yang ada beberapa, yaitu yang pertama, kemungkinan organisasi mendapatkan dan mempertahankan tenaga kerja yang cakap, dapat dipercaya dan memiliki motivasi yang tinggi. Yang kedua, meningkatkan memperbaiki kapasitas yang dimiliki oleh tenaga kependidikan tersebut. Sekian